Allah ajarkan hal yang sama kepada Nabi Adam. Wahai Adam, benda seperti ini namanya HP. Sama pengajarannya. Adam tahu ini HP dan malaikat tahu ini HP. Hanya perbedaannya, kenapa kita harus membeli kaos ini? Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar. Alhamdulillah kali ini kita punya kabar baik, yaitu launching perdana kaos sederhana, kreativitas bersama dan sekaligus menderma, yaitu visi dari komunitas kecil kami ini. Untuk pertama ini kami mencetak kaos dua warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Kaosnya hitam maka tintanya putih, dan jika kaosnya putih maka tintanya hitam. Dan yang perlu kami sampaikan pada sahabat sekalian, kenapa kita harus membeli kaos ini? Kaos ini adalah kreativitas bersama tim kecil kita ini, yang mengangkat tema, tetap dengan tema dakwah, tapi dengan kreativitas anak bangsa, terutama kawan-kawan di Aceh. Dan bisa kita lihat tulisan yang pertama kami cetak, yaitu Tung I Sembayang. Tung I Sembayang ini adalah bahasa Aceh, yang arti bahasa Indonesianya adalah wudhu. Kenapa kami mengangkat tema Tung I Sembayang ini? Adalah terinspirasi dari guru kami yang selalu mengatakan kepada muridnya, ayo bersama-sama kekalkan air wudhu, kekalkan dimanapun dan kapanpun, dari bangun tidur sampai kita akan tidur kembali, kita sebaiknya dalam kondisi berwudhu agar selalu beserta dengan Allah dan selalu mengingat Allah. Dan tulisan kecil di sini yaitu haba peingat dro. Haba peingat dro ini adalah, kalau bahasa Indonesia, nasihat untuk diri sendiri, atau bahasa keren secara bahasa Inggrisnya self reminder. Dan yang paling utama dari kaos ini adalah setiap keuntungan dari hasil pembeliannya akan didonasikan 10%-nya untuk saudara-saudara kita yang fakir ataupun miskin ataupun anak yatim. Siapa saja yang lebih membutuhkan akan kita derma. Karena kami mempunyai visi, yaitu kaos sederhana, kreativitas bersama, dan menderma kepada sesama. Semoga ada manfaatnya, semoga kawan-kawan tertarik dengan kaos ini. Demikian dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, salah satu karunia Allah yang luar biasa yang membedakan manusia dari makhluk yang lain, dan yang menyebabkan Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam dulunya adalah sifat ingin tahu. Maka di dalam Al-Quran, ketika malaikat dalam tanda kutip menggugat proses penciptaan Adam,
Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamuna. Sesungguhnya aku mengetahui perkara-perkara yang kalian tidak tahu. Nah, ayat berikutnya itu menjelaskan proses yang sama yang dijalani oleh Nabi Adam dan malaikat, yaitu proses pembelajaran. Untuk pembelajaran Nabi Adam, Allah sebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama semua benda yang mempunyai nama. Apapun benda yang sudah tercipta dan akan tercipta sampai hari kiamat, Allah ajarkan kepada Adam. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Yang menjadi pertanyaan sebahagian orang yang memahami secara ringkas tentang ayat ini adalah, begitu selesai pengajaran Adam, langsung ditayangkan di hadapan malaikat dengan perintah, ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Beritahukan kepadaku. Ya, maka perintah pemberitahuan itu pilihan katanya bukan akhbiruni, beritahukan kepadaku, bukan a'limuni, informasikan kepadaku, tetapi ambiuni dari kata kerja dasar naba'ah. Dan kita tahu pada juz ke-30 itu dimulai dengan surat An-Naba. Juz itu kita sebut dengan nama juz Ammah. Kenapa? Karena surat An-Naba itu dimulai dengan kata-kata amma, yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. Naba itu berita yang besar, bukan berita kecil. Maka orang yang membawa berita dengan sifat naba ini disebutlah nabi. Maka nabi tidak membawa informasi yang normal. Itu informasi yang luar biasa, bukan normal dan bukan pula new normal. Itu abnormal yang dibawa oleh nabi. Sesuatu yang bertentangan dengan logika manusia yang tidak dijangkau oleh ilmu mereka, itu yang dibawa oleh nabi. Maka cenderung terjadi penolakan. Maka perintah Allah, ambiuni, beritahukan kepadaku, itu menunjukkan bahwa perkara yang Allah ajarkan kepada Adam itu bukan perkara biasa. Yang biasa itu mengajarkan realitas sekarang ataupun yang sudah berulang-ulang. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang orang tidak tahu, itu yang diperintahkan. Ambiuni bi asma'i haula'i, beritahukan kepadaku nama benda-benda ini semuanya. Nama benda sebenarnya biasa saja, mungkin alat rumah tangga, ada panci, kuali, kanot, kita singkat menjadi PKK dulunya. Wajar hal-hal yang sudah kita tahu. Bahkan benda yang ada sekarang saja kita belum tahu semua namanya. Kita yang sudah hidup dalam usia 40, 50, 60 tahun, paruh baya sampai tua ini, belum semua nama benda kita tahu. Kita makan ikan setiap hari, tapi saat datang ke pasar ikan, kita bingung. Yang toh jenara, yang toh muluh. Nah, kita hanya populer kemarin karena ada insiden ikan mulus. Nah, barulah populer. Kita nggak tahu, pokoknya engkut. Nah, semua yang ada di air bagi kita engkut. Nah, daun kayu. Kita kagum pada kemampuan orang tua kita untuk membedakan nama-nama daun kayu. Bagi kita semuanya hanya daun saja. Padahal semua punya nama. Itu bahkan yang berinteraksi dengan kita sehari-hari kita belum bisa tahu namanya. Ini ditanyakan kepada Nabi Adam, diajarkan kepada Nabi Adam semua nama, bahkan sesuatu yang belum wujud. Maka kalau kita merasa kagum dengan HP yang seperti ini, yakinlah bahwa Allah sudah ajarkan kepada Nabi Adam tentang HP seperti ini. Ketika ditantang pada malaikat, ambiuni, beritahukan kepadaku. Apa jawaban malaikat? Disinilah kita menggugat. Ini tidak adil. Allah Ta'ala mengajarkan Adam tapi ditanya kepada malaikat. Maka ini penegasan kita dari awal. Allah ajarkan Adam dengan pengajaran yang sama yang diberikan kepada malaikat. Hanya tentang pengajaran malaikat ini, malaikat sendiri yang memberitahukan dalam jawaban mereka.
Qalu subhanaka la ilma lana. Mereka menjawab, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak punya ilmu sama sekali. La ilma ini dalam gramatika bahasa Arab manafiyun lil jinsi, enggak ada ilmu sama sekali. Illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Nah, luar biasanya bahasa ajar itu sama seperti yang terjadi pada Adam. Wa 'allama Adama 'allamtana. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya wazan, timbangan, susunan hurufnya itu. 'Allama Adama 'allamtana. Di wazannya fa'ala, proses pengajaran yang berulang-ulang. Allah ajarkan Adam, Allah ajarkan malaikat. Tapi ternyata walaupun prosesnya sama, saat ditanyakan oleh Allah, malaikat tidak bisa jawab. Nah, pertanyaannya, kenapa menjadi berbeda? Ternyata sifat ingin tahu ini. Jadi kalau kita ilustrasikan dalam bentuk sekarang, Allah ajarkan kepada malaikat, wahai malaikat, ini benda seperti ini namanya HP. Allah ajarkan malaikat. Maka malaikat menjawab, nggih, selesai, HP. Allah ajarkan hal yang sama kepada Nabi Adam. Wahai Adam, benda seperti ini namanya HP. Sama pengajarannya. Adam tahu ini HP dan malaikat tahu ini HP. Hanya perbedaannya, karena pada Nabi Adam ini terdapat rasa ingin tahu, maka Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, bila benda seperti ini namanya HP, maka mereknya apa? Nah, ilustrasinya, Allah menjawab Samsung. Ya Allah, kalau itu Samsung serinya apa? Note, kata Allah, edisi yang ke-10. Kelebihannya apa? Ditanyakan rasa ingin tahu ini. Jadi ketika sudah selesai proses pembelajaran, Allah hadirkan kembali benda-benda yang sudah diajarkan. Allah tanya kepada malaikat, wahai malaikat, benda seperti ini namanya apa? Malaikat bisa menjawab, ya Allah, itu namanya HP. Ketika Allah pertanyakan, HP itu mereknya apa wahai malaikat? Saat itulah malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak tahu kecuali yang sudah diajarkan saja. Karena Anda hanya mengajarkan ini HP, kami bisa menjawab ini HP. Tapi karena Anda tidak mengajarkan mereknya apa, maka kami tidak tahu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ketika malaikat tidak tahu, Allah arahkan pada Adam, ambihum bi asma'ihim. Kalau begitu, Adam beritahukan mereka. Jadi kalau dalam ilustrasi ruang kelas, ketika dosen bertanya, dipisahkan satu orang murid baru, digugat oleh murid-murid yang lain. Pak Guru, Pak Dosen, ini kenapa dia satu kelas dengan kami? Padahal kami sudah lama belajar di sini. Ini tiba-tiba satu kelas dengan kami. Oh, kalau itu masalah kalian, kita uji. Maka murid lama pada satu sisi, murid baru di sisi yang lain. Oke, kalian merasa sudah lama belajar, beritahukan kepada aku ini namanya apa. Saat murid lama tidak bisa menjawab, dosen ini berikan ruang kepada murid baru untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi asisten dosen, maju ke deh. Nah, coba jelaskan pada mereka. Maka Nabi Adam jelaskan kepada para malaikat, ini namanya HP, mereknya Samsung, serinya Galaxy, lebih lanjut Note 10, kelebihannya ini sampai selesai. Maka jadilah Nabi Adam asisten dosen untuk mengajarkan malaikat. Ini kelebihan manusia, nikmat karena Allah berikan rasa ingin tahu. Maka anak-anak kita terlahir dengan rasa ingin tahu. Mereka bereksperimen, dan salah satu sumber ilmu mereka adalah alat perasa. Maka benda apapun akan masuk ke dalam mulutnya. Nah, kita bersyukur bahwa di zaman sekarang sudah dikenal yang namanya popok. Orang sering menyebutnya Pampers, walaupun itu hanyalah salah satu mereknya. Nah, Pampers, udah akrab demikian. Dulu, coba perhatikan, ketika belum dikenal Pampers, anak-anak kalau terlambat sedikit ditangani oleh orang tuanya setelah buang air besar, dia punya rasa ingin tahu. Dan tidak terasa pahit, nggak ada yang aneh-aneh bagi anak-anak, karena semuanya normal. Enak tidak enak itu pada faktor kebiasaan. Orang yang beranggapan kopi pahit itu tidak enak hanya karena terbiasa pakai gula. Tapi coba tanyakan kepada
kerabat-kerabat kita yang sudah lama kena diabetes mellitus, DM. Justru kopi yang pakai gula itu tidak enak, yang enak kopi pahit. Ini persoalan tentang bagaimana kebiasaan kita menikmati sesuatu. Karena saya ingin tahu itu wujud, muncul, dan lain sebagainya. Persoalan jijik itu sangat relatif. Bagi kita datang ke sebuah warung, disuguhkan makanan dan minuman, termasuklah daging. Makan daging itu enak, daging lembu, daging sapi, unta, kambing, dan lain sebagainya. Tapi hanya karena ditulis saja babi guling di atas, bahkan daging lembu yang enak itu pun terasa jijik. Padahal itu daging lembu, hanya karena ditulis saja babi guling. Kalau mau eksperimen, coba ajak kawan-kawan yang buka warung nasi di Banda Aceh, tulis saja babi guling, baik makan, tulis saja. Insya Allah warungnya tidak akan ada yang masuk. Kenapa? Padahal hanya tulisan saja babi guling. Kenapa? Jijik itu muncul karena faktor kebiasaan, berulang-ulang maka terasa demikian. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita salah satunya adalah rasa ingin tahu. Disitulah peranan dan tanggung jawab orang tua untuk memberikan arahan kepada anak apa yang perlu dia ketahui, dan rasa ingin tahu itu harus terjawab. Makanya dalam persoalan akidah, anak-anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sangat. Tetapi lingkungan bukanlah segala-galanya. Kalaulah lingkungan segala-galanya, sepatutnya Nabi Musa menjadi kafir karena dibesarkan di dalam istana seorang yang mengaku diri sebagai Tuhan. Tetapi karena ada hidayah Allah, Allah jadikan Musa sebagai seorang rasul. Fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafar wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursal. Musa yang dididik oleh Jibril menjadi kufur. Kita sering menyebutnya dengan nama Samiri, Musa Samiri. Wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursal. Sedangkan Musa yang dididik oleh Fir'aun justru menjadi seorang rasul, diutus oleh Allah. Maka itu pula dalam pepatah Aceh disebutkan, menyagat tak berlaku boh labu jaga asokaya. Biasanya asokaya itu dari telur, tapi ternyata dari boh labu jaga asokaya. Itu asokaya yang murah meriah. Tapi menyahan agat tak berlaku anak tengku jet ke belaga. Bayangkan anak tengku jet ke belaga, itu sangat rusak. Padahal ayahnya tengku, ulama mendidik anak lain berhasil, tapi saking sibuknya mendidik anak orang lain sampai nggak sempat mendidik anak sendiri. Maka itu ilustrasi dari orang tua kita di masa lalu. Maka rasa ingin tahu itu adalah berkah. Maka sungguh musibah apabila rasa ingin tahu itu hilang. Jadi ada sebuah kondisi yang saya alami. Alhamdulillah Allah berikan rezeki, ada 4 orang anak sebagai bahan eksperimen. Anak yang sulung lahir 25 Agustus 2006. Jadi saya ikuti semua standar yang ditetapkan oleh bidan, oleh dokter. Harus divaksin sampai 9 kali lengkap. Walaupun setelah vaksin itu demam, ikutan begadang jaga malam. Divaksin lagi ikuti, lengkap 9 kali vaksin. Anak yang kedua lahir 5 tahun berikutnya, 22 Januari 2011, perempuan. Ikuti semua standar vaksin. Tapi anehnya, ketika tiba giliran kena cacar juga. Makan heng kan tervaksin, cacar juga. Lahir anak yang ketiga, laki-laki, 5 Maret 2016, 55 tahun sekali. Karena saya setiap akan lahir anak harus lihat siapa presidennya. Setelah presiden ya. Lahir 2016, laki-laki. Tidak saya ikuti vaksin itu sama sekali. Begitu pula anak yang keempat sekarang, lahir 2020, 29 Februari kemarin. Seharusnya 2021, tapi dia percepat. Yang saya perhatikan, ada perbedaan rasa ingin tahunya. Yang dua, yang pertama yang lengkap vaksinnya, dalam bahasa Inggris disebut seit. Di lasaknya itu bisa terkontrol. Jadi tidak ada barang yang pecah di rumah ketika 2 orang anak itu dalam proses
mengikuti kehidupannya. Tapi anak yang ketiga ini luar biasa, rasa ingin tahunya semua dia buat eksperimen. Tadi sore baru saja ibunya marah-marah, dia pesan kue agak enak sedikit, yang rasa keju itu. Tiba-tiba dia buat eksperimen, dalam toples yang besar itu dia tuang air dari rapuh kencik lembek aja. Ternyata eksperimennya itu berhasil, tidak ada yang makan lagi. Ini kasus yang tidak pernah terjadi pada 2 orang anak sebelumnya. Maka ternyata benar, ketika terlalu sering kita vaksin, ada proses menjadi seid. Jadi naturalnya itu berbeda. Jadi kalau kita kembalikan kepada fiksi, mohon maaf saya sering katakan bahwa saya ini agak sedikit aliran sufi ya, suka film. Ketika di sebuah planet diuji coba bahwa semua bayi yang lahir itu direncanakan, kalau ini akan jadi prajurit maka dia divaksin untuk menjadi prajurit, kalau ini akan menjadi saudagar, oke, divaksin menjadi saudagar. Jadi anak-anak itu tumbuh sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya. Lalu oleh seorang yang paling ahli di bidang teknologi rekayasa genetik itu membiarkan anaknya lahir 1 orang saja dengan keinginan yang bebas, tidak ditentukan dia jadi apa, dan ternyata itu yang paling hebat. Maka muncullah namanya Superman. Itu fiksi, tapi menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu yang terjadi secara natural itu lebih kuat daripada sesuatu yang diproses secara genetika. Kenapa? Karena genetika itu ada intervensi manusia di dalamnya, sedangkan yang natural itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kehendak Allah itu jauh lebih hebat daripada semua yang dirancang oleh makhluk. Jadi ketika terjadi perdebatan tentang teori evolusi, bahkan belum ada seorang pakar teori evolusi yang sanggup menjawab, tunjukkan sebuah proses evolusi yang sudah berhasil di dunia ini selain dari yang terjadi secara alami. Tunjukkan satu bukti bahwa ada proses evolusi yang diintervensi oleh manusia yang berhasil di dunia ini. Maka kita melihat jagung yang tumbuh alami mungkin tidak terlalu manis, tapi alhamdulillah. Tapi ketika jagung itu diintervensi oleh vaksin-vaksin manusia, muncullah jagung yang sangat manis. Tapi kemudian orang menggugat, ternyata jagung dari hasil vaksinasi tersebut, dari teknologi-teknologi tersebut membawa racun. Maka apapun intervensi manusia akan merusak alam, biarkan dia berjalan begitu saja. Maka rasa ingin tahu, pada manusia ditanamkan rasa ingin tahu tersebut. Orang tuanya lah yang paling menentukan ke arah mana anak ini akan berjalan. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ayah dan ibunya lah yang sangat berpotensi menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Walaupun ayahnya tengku, walaupun ayahnya itu orang alim, tetapi ketika ayahnya tidak mendidik dia untuk rasa ingin tahu dan gemar untuk beribadah kepada Allah, maka anak tersebut akan akan mencari jawaban di luar yang tidak diberikan oleh orang tuanya. Maka luar biasanya pendidikan Islam menjadikan interaksi orang tua dan anak tersebut dengan bahasa-bahasa yang indah sekali. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bersahabatlah kalian dengan ayah dan ibu kalian di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Interaksi anak dan orang tua menjadi sahabat, interaksi persahabatan. Apa makna sahabat? Tempat orang yang paling kita percaya untuk menceritakan persoalan-persoalan kita. Anak punya masalah, dia mampu untuk bercerita pada ayah dan ibunya, dan itu tidak terjadi sembarangan. Ada proses sebelumnya sehingga anak merasa nyaman untuk curhat pada ayah dan untuk curhat pada ibunya. Jadi kita kagum dalam pendidikan modern sekarang, mulai diarahkan interaksi anak dan orang tua tersebut tidak terlalu renggang, ada keakraban, mereka mampu bercerita. Dulu kita dididik oleh alam, ada bahasa sederhana yang salah dipahami. Bek galak dah dengar habau urang Tuhan. Jadi karena itu bahasa yang dipakai sehari-hari, anak-anak setiap kali orang tua berbicara hanya dengar.
Baik dengar haba urang Tuhan. Padahal maknanya bukan haba urang Tuhan secara harfiah, tapi haba urang Tuhan dalam tanda kutip. Artinya pembicaraan yang 17 tahun ke atas. Nya yang baik dengar. Baik galak tad dengar haba urang Tuhan. Tapi anak-anak memahaminya secara harfiah karena mereka tidak paham majaz, balaghah dan lain sebagainya. Tasbih itu enggak paham mereka. Mereka pahami secara harfiah. Asal orang tua ngomong mereka enggak mau dengar. Kan hanya dengar haba urang Tuhan. Baik dengar haba urang Tuhan. Padahal mulai dari di belakang ha itu sudah ada tanda kutip haba urang Tuha, di belakang a satu tanda kutip. Haba urang Tuha itu adalah haba khusus, kalimat-kalimat yang hanya boleh didiskusikan di lingkungan orang tua, tapi tidak pernah diajarkan. Jadi kita pahamilah secara harfiahnya haba urang Tuha aja dengar. Akhirnya setiap orang tua bicara, anak-anak tidak dengar lagi. Ini prinsip dasar diajarkan tentang pokok-pokok akidah tersebut. Maka atas kasih sayang Allah Ta'ala, keingin tahuan manusia tentang rahasia-rahasia alam ini dijawab oleh Allah melalui perantaraan para nabi. Dan supaya ucapan nabi itu didengarkan, maka nabi itu diseleksi, tidak boleh sembarangan. Garis keturunannya harus jelas, asal usulnya jelas, kelahirannya jelas, pendidikan pergaulannya jelas, sampai tidak ada alasan bagi orang untuk mencurigainya. Ini sulit. Maka tidak ada seorang nabi pun dalam kehidupannya berbohong. Tapi ketika kita baca sejarah, terdapat beberapa kasus yang seolah-olah nabi itu bohong. Dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau mengajak istrinya Sarah untuk masuk ke kota Mesir, yang namanya kota itu dibangun benteng. Pintu keluar masuk kota tersebut dijaga dengan sangat ketat, diperiksa barang apa yang dibawa masuk dan barang apa yang keluar. Maka karena kota di dalam benteng, benteng itu dalam bahasa Aceh disebut kuta, sehingga dikenallah ada kuta raja. Artinya raja tinggal di dalam, dibangun benteng di sekitarnya. Ada kuta fajar, dibangun kuta di daerah tempat matahari terbit menurut wawasan kita di Aceh Selatan. Kuta bukan kota. Ada kuta baru. Kuta itu namanya benteng. Kuta raja, benteng raja. Ada benteng, ada pintu untuk mengawal keluar masuk. Nabi Ibrahim ingin masuk ke negeri Mesir untuk berdakwah di sana dengan membawa istri beliau Sarah. Dan Sarah itu wanita yang luar biasa cantiknya. Kalaulah beliau hidup zaman sekarang, Miss Universe itu kalah. Kecantikan beliau selain cantik juga cerdas. Ini Sarah. Saat banyak orang tahu bahwa Ibrahim akan ke Mesir dengan membawa istrinya, mereka ingatkan, wahai Ibrahim, Mesir itu dikuasai oleh seorang raja, yang raja ini sangat senang kepada wanita-wanita cantik, maka setiap wanita cantik yang diketahui itu akan diambil oleh raja untuk menjadi istrinya. Dan istrimu orang yang paling cantik, nyabih muah. Tapi saking kuatnya semangat beliau untuk dakwah, itu bukan tantangan berat bagi beliau. Maka Nabi Ibrahim kemudian menyembunyikan istri beliau itu di dalam sebuah tempat, umpamanya semacam peti besar itulah. Mungkin di zaman dahulu karena tunggangannya unta, di atas unta itu dibuat semacam jambu, duduk di dalamnya ditutup. Masalahnya tetap itu akan diperiksa. Maka begitu sampai di pos pemeriksaan ditanya, siapa ini? Ibrahim menjawab, sebab sudah diwanti-wanti, kalau kamu jawab bahwa itu adalah istri, engkau akan dibunuh dan istrimu akan disita. Maka boleh menghindar dari menjawab istri dengan menyebutkan adik. Orang menganggap ini bohong. Maka di dalam Islam ada standar, yang dilarang itu bohong, tetapi tidak wajib untuk jujur. Ungkapan-ungkapan seperti ini seolah-olah bagi kita hanya antara hitam dan putih saja, padahal ada abu-abu, ada warna kuning, jingga dan lain sebagainya. Bagi kita interaksi ucapan kita itu hanya antara jujur dan bohong saja.
Padahal ada ruang antara jujur dan bohong. Bohong haram, jujur tidak wajib. Ada di antaranya itu disebut dengan at-tauriyah. Kita tidak bohong, hanya tidak jujur. Jadi ketika disebut adik, apa makna adik secara harfiah? Seorang yang dari sisi umur lebih muda. Baru berbohong kalau menyebutkan adik itu, Nabi Muhammad menyebutkan Khadijah adik. Dari bahasa apapun nggak bisa dibenarkan, karena dari sisi usia lebih tua, dari sisi kekerabatan nggak ada hubungan sama sekali. Ini menjadi kita menduga seolah-olah itu bohong, padahal tidak ada kebohongan sama sekali. Tidak boleh bagi seorang nabi untuk berbohong. Maka sifat nabi itu siddiq. Bukan hanya sifat Nabi Muhammad, tapi sifat semua nabi adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Maka atas kasih sayang Allah untuk memenuhi rasa ingin tahu kita tentang alam di balik jagat yang kita pahami ini, mawara al-haqiq, mawara al-alam, mawara al-maddah, di belakang materi. Nah, kalau kita taunya ada ilmu fisika, maka ada ilmu namanya metafisika yang tidak bisa dipelajari dengan ilmu fisika, padahal itu wujud, terdekat, berinteraksi dengan kita. Kita sekarang jangankan untuk berbicara yang metafisika seperti ini, yang fisika saja tidak terjangkau. Maka ketika sekarang kita sedang ribut-ribut persoalan virus itu bukan metafisika. Metafisika itu bukan permainan dokter, itu permainan dukun. Walaupun dukun dan dokter dua-duanya dalam bahasa Arab disebut tabib. Maka orang di Indonesia kalau disebut tabib tersinggung. Bapak tabib apa? Kayak dukun kan ya. Padahal bahasa Arab dokter itu tabib. Maka ilmu kedokteran ilmu tib. Hanya bagi kita kalau sudah disebut tabib, bajunya warna hitam, kemudian baunya bau kemenyan, baru tinggal tabibnya. Padahal dokter-dokter itu semuanya dalam bahasa Arab disebut tabib. Dokter berbicara tentang fisika, sedangkan dukun itu masalah metafisika. Maka kalau Anda berkurap, jangan datang ke dukun, tidak ada obatnya. Kurap itu obatnya di dokter, karena itu tentang bakteri, tentang virus, tentang bakteri lah. Maka kalau sekarang terjadi virus corona, jangan pernah berobat ke dukun, nggak akan sembuh. Karena itu bukan permainan dukun. Tapi kalau ada orang kesurupan, jangan pernah bawa ke dokter. Kenapa? Karena itu tentang metafisika. Gak ada obat-obatan tertentu untuk menyembuhkan orang yang kesurupan. Ini persoalannya nanti. Ya, itu diajarkan dalam agama kita. Maka ada fisika, ada metafisika, alam ghaib namanya. Jin, sampai hari ini ilmu pengetahuan itu belum mengungkapkan tentang jin itu seperti apa, padahal setiap hari bersama dengan kita. Apalagi malaikat. Jin saja tidak bisa kita jangkau, apalagi malaikat. Karena malaikat itu jangankan manusia, bahkan jin pun tidak bisa menjangkau malaikat. Jin pun tidak bisa menjangkau malaikat. Kalau jin sudah halus, malaikat lebih halus lagi. Ini menjadi misteri. Nah, dari mana kita tahu tentang alam jin, alam malaikat ini? Kita tahunya dari pemberitahuan para nabi ini, bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk tersebut. Makanya Allah jadikan para nabi orang yang teruji, tidak mungkin berdusta. Maka apapun yang disampaikan orang akan percaya. Hanya persoalan menerima ataupun tidak. Maka tidak ada seorang nabi pun yang didustai oleh penduduknya, oleh pengikutnya. Hanya mereka membantah saja. Mereka percaya, tetapi untuk menunjukkan egonya mereka bantah saja. Pokoknya bantah deh, hanya karena persoalan ego saja. Maka nanti ada kadzabun, ada yajhadun. La yukadzibunaka, mereka tidak mendustakanmu wahai Muhammad, karena engkau tidak pernah berdusta. Walakinnahum yajhadun, tetapi mereka membantah. Mereka tahu dakwah Nabi ini benar, hanya mereka membantah. Enggak mungkin Muhammad berdusta. Maka Allah pilihlah para rasul ini untuk mengisi ruang keingintahuan kita tentang alam-alam metafisika tersebut. Dan itu dijelaskan secara detail. Ya. Maka pokok akidah, prinsip-prinsip dasarnya adalah ghaib
dan itu kita ketahui dari proses sam'iyat, pendengaran, tidak bisa diteliti. Tentang Allah, ketuhanan Allah tidak bisa diteliti, dan Allah sudah melarang, silakan berpikir tentang ciptaanku, tapi jangan pernah kalian pikirkan tentang aku. Tapi ternyata saat mengaji kita sibuk berpikir tentang Allah itu di mana. Maka pecahlah pada dua kelompok, antara Wahabi yang menyatakan Allah di langit dengan yang non Wahabi yang tidak setuju bahwa Allah itu di langit. Kita tidak disuruh bertanya Allah itu di mana. Yang penting yakin bahwa Allah itu ada. Kalau ingin pembuktian tentang Allah, maka berfikirlah tentang makhluk ciptaan Allah. Maka dibuatlah kaidah-kaidahnya, cara berfikir, alur berfikir tersebut dalam Al-Quran. Lau kana fihima alihatun illallah, kalaulah di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, la fasadata, sungguh keduanya, langit dan bumi itu akan rusak, akan binasa. Tapi ternyata langit dan bumi tidak rusak, tidak binasa. Maka membuktikan bahwa di langit dan di bumi Allah hanya satu saja, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ternyata ketuhanan yang Maha Esa itu enggak sesuai, maka diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Karena Tuhan harus ikut budaya setempat. Maka kalau Tuhan di Afrika, Tuhan itu harus rambutnya keriting halus, kemudian kulitnya hitam legam. Kalau Tuhannya di Eropa, Tuhan itu harus rambutnya pirang, hidungnya mancung. Kalau Tuhan di Asia, maka Tuhan di Asia itu mata agak sedikit sipit, rambutnya ikal, kemudian kulitnya panoan sedikit, megluk warna-warni. Ini Tuhan yang berkebudayaan namanya. Maka na'udzubillah. Dan itu menjadi tugas kita. Alhamdulillah umat Islam telah membuktikan posisinya sepanjang sejarah negeri ini, yang paling cinta negeri, yang paling kuat perjuangan, walaupun selalu dituduh sebagai pengkhianat. Sejarah akan meluruskan peristiwa tersebut. Maka kita diajarkan logika alur berfikir itu di dalam Al-Quran. Allah tidak pernah menyebutkan hal-hal yang lain tentang dirinya, bahwa penyebutan tentang tempat-tempat tersebut masuk dalam kategori semua yang terkait dengan sifat-sifat Allah, zat Allah, itu masuk dalam kategori ayat yang mutasyabihat, bukan ayat yang muhkamat. Mutasyabihat itu boleh ditakwil menurut sebahagian, tidak boleh ditakwil menurut sebahagian yang lain. Ayat yang terkait dengan sifat dan zat itu semuanya mutasyabihat, tidak ada yang muhkam. Hanya zat Allah saja yang jelas, hanya Allah saja yang jelas disebutkan, diperkenalkan dengan menyebutkan nama, dengan menyebutkan asma. Namanya, nama zat adalah Allah, sedangkan nama sifat yang 99 yang kita hafal. Maka Allah itu menjadi ismul zat, nama bagi zat yang wajibul wujud. Sedangkan Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir sampai selesai 99, itu adalah nama bagi sifat Allah. Allah yang mana? Allah yang Rahman, pengasih di dunia dan di akhirat. Allah yang mana? Allah yang Rahim, kasih sayang yang hanya di akhirat saja untuk orang-orang yang beriman. Allah yang mana? Yang Muhaimin, yang menguji. Allah yang mana? Yang Ghafur, yang Maha Pengampun. Allah yang mana? Yang Rauf, yang Maha Kasih Sayang, dan seterusnya. Maka Allah itu ismul zat. Sayangnya ada orang yang bahkan melarang tidak boleh berzikir dengan menyebut Allah saja, karena zikir itu harus subhanallah, la ilaha illallah, masya Allah, tabarakallah. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan, qul ud'ullaha, katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah, awid'ur rahmana, atau serulah ar-Rahman, ayyamma tad'u, manapun pilihanmu, falahul asmaul husna, maka milik Allah itulah nama-nama yang baik, al-husna, nama-nama yang baik. Allah suruh ud'ullah. Tiba-tiba ada yang melarang, tidak boleh sebut nama Allah. Maka menarik, tadi pagi buka media sosial, langsung diperlihatkan seorang anak kecil sakit, jantungnya bocor. Begitu dia merasa sakit, bayangkan bayi masih di bawah 2 tahun, belum pandai bicara. Ketika sakit tidak tertahankan, yang terucap hanya Allah. Bayangkan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk berpartisipasi terhadap anak-anak yang seperti ini. Ketika bahkan orang tua belum mampu untuk berucap Allah saat sakit, hanya ya Tuhan, Allah. Enggak fasih kita Allah, bukan Allah. Maka
Kita kagum ketika dulu Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Dia tidak menyebut Allah, Ahad, Ahad, Ahad. Hanya itu saja yang keluar dari mulutnya, Ahad, Ahad, Ahad. Bukan Allah, Allah. Tapi itu tidak pernah digugat sepanjang sejarah. Nabi tidak mempertanyakan kepada Bilal, wahai Bilal, kenapa ketika engkau disiksa engkau tidak menyebutkan Allah, Masya Allah, Tabarakallah, kenapa hanya Ahad, Ahad, Ahad. Nama boleh apa saja, yang penting itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh kita berimprovisasi. Padahal Ahad itu hanya tentang qul huwallahu ahad, itu saja maksudnya. Masuk dalam Asmaul Husna. Allah Al-Ahad, Ahad, Ahad. Ini bahkan Allah pun tidak boleh kita sebut lagi. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tanggung jawab kita sebagai orang tua mewariskan akidah ini kepada anak, dan keinginan tahuan yang terbesar kita adalah mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa manusia lalai dari belajar tauhid ini? Karena dia belum sampai kepada rahasia tersebut. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah al-ulama. Ulama itu bentuk jamak dari kata-kata alimun, dan itu tidak khusus tentang orang yang ahli di bidang agama. Di Arab itu ulama dipakai untuk semua bidang. Ahli kimia disebut ulamaul iqtisadi, ahli kedokteran disebut ulamaul tibbi, ahli politik disebut ulamaus siyasi. Tapi kalau disebut ulama saja, orientasi kita kembali kepada orang-orang alim di bidang agama. Maka di negeri ini untuk orang yang ahli bidang yang lain dipilihlah kosakata disebut cendekiawan. Ada cendekiawan, itu tidak sama dengan cendawan, beda dia, ada kia di tengah. Cendekiawan. Kita pilah dan kita pilih, padahal tetap namanya adalah ulama. Maka orang ketika kajiannya sudah tinggi ataupun bidang yang dia geluti sudah tinggi, dia akan sampai pada rahasia ini. Petinju ketika sampai pada puncak ilmu tinjunya, dia akan mencari informasi, ada kekuatan apa lagi di belakangnya. Maka Muhammad Ali, Cassius Clay pada puncaknya dia mencari Allah. Mike Tyson mencari Allah. Apa kurangnya Mike Tyson? Dia mendapatkan bahwa ternyata rahasia di belakangnya itu ada Allah Ta'ala. Orang yang kaya ketika sudah sangat kaya sekali, hanya persoalan hidayah saja, tapi dia akan berpikir apalagi yang dicari. Kesenangan dunia ternyata semu. Kemarin itu kita nonton dialog antara Ustaz Abdul Samad dengan pengacara itu Hotman Faris Hutapea. Nah, kira-kira setelah jadi orang kaya seperti Anda, sekaya Anda, apa kepuasan yang Anda terima? Tidak ada, hanya untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa saya sudah sukses, saya sudah kaya. Maka dia pakai cincin itu sampai seperti pedagang batu giok kemarin. Tiploh ne cincin peduk yo. Cuma bedanya beliau tidak jual lagi. Pedagang giok ini saya nak lagi beliau itu tidak. Dia pakai mobil yang bahkan pajaknya saja cukup untuk membeli mobil kita setiap tahunnya. Untuk apa? Kenikmatan itu sudah hilang. Nikmat itu dalam ukuran manusia hanya pada yang baru saja. Kullu jadid laziz. Setiap yang baru lezat. Lama dipakai hilang lezat. Orang yang tidak pernah pakai sepeda, sekalinya beli sepedanya uro-uro malang guenya. Ana hehe. Ada kenikmatan lebih lagi dilihat oleh orang lain. Maka kalau dia dapat sepeda baru, dia ingin ngopi di waktu pagi, dia tidak akan singgah di warung kecuali yang boleh parkir di depan warung. Syukur-syukur bisa di samping tempat duduknya. Nah, itu pegang supaya tangannya atake. Ya, apalagi mereknya Brompton. Ya. Orang yang baru beli sepeda motor, nikmatnya itu hanya sebulan pertama. Kalau bisa sepeda motornya itu pun saat tidur dibawa di samping ranjangnya ke puduk. Nah, perlu gewa lah deh. Orang yang baru beli mobil juga demikian. Kalau sempat ngopi pagi nggak bisa parkir depan warung, dia pindah ke warung lain yang bisa parkir di depan. Bikalan deh kau.
Kalau perlu bukanya kaca apa masuk alarm lebih legal bahwa dia yang punya mobil. Sampai orang yang punya istri itu pun nikmatnya hanya 1 bulan saja. Maka bulan yang pertama itu disebutlah syahrul asal, honeymoon, bulan madu. Tetap harfiahnya itu. Asal itu bahasa Arab madu, honey itu bahasa Inggris madu, bahasa Indonesia cikamadu. Tapi setelah 1 bulan, sepeda parkir sembarangan, sepeda motor sembarangan, mobil paidang-idang ini, termasuklah istri hoja. Tapi sebulan pertama ketika baru kawin, kita perhatikanlah status di media sosial, jangan 2 ngurinang. Tapi setelah 1 bulan, bahkan istri minta ikut, suaminya ngomen, hana mau ikut tapi ternyata hanya 1 bulan pertama keindahannya. Bulan berikutnya itu pun terasa tidak indah lagi. Kapan baru indah lagi? Kawin lagi. Dan kawin ketika dapat istri kedua, indahnya hanya 1 bulan saja. Bulan kedua adalah penderitaan, apalagi dalam masa corona begini, lockdown. Setiap yang baru lezatnya hanya 1 bulan. Bukan hanya yang di dunia, bahkan yang di akhirat bila ditransfer ke dunia, nikmatnya hanya sebentar saja. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah Ta'ala dalam sejarah Bani Israel. Makanan yang paling lezat mungkin untuk ukuran Aceh, oke lah, ayam penyet, ayam geprek, ada pemodel ayam kali tangkap dilepas, yang kenyambut ya. Kenapa? Itu dimasak di dapur oleh koki dunia, di dapur dunia oleh koki dunia. Tapi Allah sudah buktikan kepada Bani Israel ada unggas versi akhirat dimasak oleh koki surga, dihidangkan di dunia. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Kami naungi kalian dengan awan saat panas terik di padang pasir. Kita kalau terik pakai payung, itu saya sudah terasa nikmat, padahal pegal pegang payung. Bagaimana kenikmatan ketika di bawah terik tiba-tiba ada awan. Kita bisa rasakan sehari-hari. Tengah terik uro, tiba-tiba berjalan dinaungi oleh awan, langsung terasa sejuk, angin bertiup, kita tidak pegal aktivitas jalan. Ini di tengah padang pasir yang terik, atas bawah panas, dinaungi oleh Allah dengan awan. Wa anzalna alaikumul manna, kami turunkan ke atas kalian al-manna, burung panggang. Itu dimasak oleh koki surga dengan resep surga, dengan bumbu surga di dalam surga. Diturunkan ketika sudah jadi. Setiap orang 1 porsi. Wassalwa, dan as-salwa. Salwa itu kata para ulama tafsir, manis seperti madu dan menghilangkan haus seperti air tawar, air mineral. Bagi kita kalau manis itu tidak menghilangkan haus, hanya sebentar saja. Maka orang haus, mereka tidak minum air-air yang manis, mereka hanya minta air mineral saja. Itu mempertahankan untuk hilang haus dalam waktu yang lama. Apa yang terjadi? Mereka mengeluh, Ya Musa ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, sampai selesai. Wahai Musa, doakan kepada Tuhanmu untuk kami agar ia keluarkan hasil bumi, sayur mayurnya, bawangnya, kacang adasnya, dan lain sebagainya. Jangankan kita, bahkan Nabi Musa dikala itu berheran, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian minta ganti yang baik ini dengan yang buruk, yang gratis saja tinggal makan, dan ternyata kalian harus bekerja untuk mendapatkan hasilnya. Udkhulul Misra, masuklah ke negeri Mesir. Fa inna lakum ma sa'altum, di dalamnya kalian dapatkan apa yang kalian minta. Kata para ulama tafsir, kalaulah mereka tidak membantah dengan ayat ini, maka sungguh sampai hari ini Bani Israel tidak perlu bekerja, tetap dapat 1 porsi dari langit. Pagi dapat sarapan pagi, burung dan air ini. Siang demikian, malam demikian. Tapi ternyata di dunia datang rasa bosan. Makanya kalau sekarang kita terheran-heran, terkagum-kagum melihat orang-orang yang kaya, yakinlah orang kaya itu sudah bosan dalam kekayaannya, sedang bereksperimen, apalagi yang dicari.
Maka hanya menenangkan batin kita dengan sebab dekat dengan Allah, berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala itu hati akan menjadi tenang. Maka kalau dulu di Banda Aceh populer ada majelis-majelis zikir, terlepas apapun motivasi pembina majelisnya, tapi jemaah yang datang merasa tenang dalam komunitas orang-orang yang berzikir. Selama zikirnya itu dengan irama yang tenang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun selawat. Apalagi yang memimpin selawat itu dengan irama yang syahdu. Makanya Nabi perintahkan, zayyinul qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Ini seharusnya menjadi ilmu bagi kita. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu dalam kesempatan ini, karena kita sedang diuji lagi oleh Allah Ta'ala atau oleh pihak yang lain barangkali, karena corona ini tidak berkesudahan, muncul lagi tahap kedua, tahap ketiga dan seterusnya. Entah itu benar-benar terjadi, entah konspirasi, tetapi kita tetap wajib untuk menjaga diri, berhati-hati dan waspada, tetapi tidak boleh curiga. Saya ingin melawan orang-orang yang menyatakan kita harus curiga di zaman sekarang ini bahwa setiap orang sedang kena corona. Saya ingin melawan pendapat itu, karena itu adalah sikap apatis kita dari berharap bahwa orang yang kena corona tersebut bersedia untuk jujur. Jadi bagi pemerintah di negeri kita ini, sampai hari ini kasus corona itu sekitar 30.000 lebih yang positif. Oke lah, 35.000, 40.000 ya kan Cid? 40.000 orang yang positif corona. Pemerintah lebih bersedia mengajak kita mencurigai 250 juta penduduk negeri ini daripada mengajak 40.000 itu untuk jujur. Maka kenapa tidak oleh pemerintah, daripada rapid test swab secara acak orang-orang yang belum tentu, biayanya itu tidak murah, 700.000 untuk rapid test, 2,5 juta sampai 4 juta untuk swab. Kenapa tidak biaya swab 4 juta untuk orang yang tidak jelas ini diarahkan saja siapapun yang datang dari daerah pandemik dan jujur untuk memeriksakan diri, maka orang itu bila terbukti kena corona, biaya swab 5 orang kami berikan kepadanya. Kalau 1 orang 3 juta, maka limong rohnya sekitar 15 juta. Ambil uang 15 juta, Anda kami rawat, tanggung jawab ekonomi keluarga Anda kami berikan, daripada mengajak orang lain untuk curiga. Tinyo swab, je swab, nyo rapi, je rapi, habis nak punya rapi untuk bohnya tu. Jadi kita pakai jurus apit awi zaman dahulu. So kena habis mati katanya. Daripada mencurigai 250 juta orang untuk diswab 10%-nya saja sekitar 25 juta orang, bukankah lebih murah bagi kita untuk mengajak 30.000 orang ini untuk jujur? Siapapun datang dari daerah pandemik, mohon periksakan diri Anda dengan swab test. Bila terbukti Anda terkena corona, maka Anda akan kami obati, biaya untuk Anda diberikan, tanggung jawab keluarga Anda kami berikan. Tapi ditambah sebuah ancaman, orang yang secara sengaja datang ke daerah pandemik atau orang yang terindikasi terkena corona sengaja datang ke daerah yang lain diancam dengan hukuman pidana. Selesai masalah. Tapi tidak ada yang berpikir demikian kecuali saya saja. Maka ke depan pilih saya sebagai gubernur. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah jam 8.36 menit, kita padakan dulu kajian sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Amin rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.